Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak terjadi dengan begitu saja. Ada kejadian yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah tentang kematian. Kematian yang luar biasa bagi Nabi adalah pamannya Abu Thalib. Dari usia 8 tahun sampai 40 tahun kenabian, Nabi selalu didampingi oleh pamannya ketika berdakwah. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika itu tidak berani untuk menyentuh Nabi. Mereka segan dengan Nabi. Kalau mereka merasa tidak nyaman, mereka akan laporkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib, tolong engkau nasihati keponakanmu itu. Kami tak sabar lagi dengan sikap keponakanmu itu. Tolong. Kenapa mereka segan? Karena Abu Thalib itu adalah anak dari Abdul Muthalib, seorang pemegang kunci Ka'bah. Jadi mereka sangat segan untuk dekat kepada Nabi itu, bahkan mereka melaporkan kepada Abu Thalib. Tapi setelah Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir, orang-orang musyrik dengan semena-menanya berani dia meletakkan tanah di atas kepalanya Nabi. Sudahlah paman meninggal dalam keadaan kafir, 2 bulan setelah meninggalnya paman diikut pula oleh istrinya Khadijah Kubra. Tempat bergantung dua-dua patah. Tidak ada kekuatan lagi. Sehingga Nabi mencari daerah yang baru supaya ada obat untuk menghilangkan kesedihannya di dalam berdakwah. Maka Nabi pergi ke Taif sejauh 60 mil berjalan kaki. Kalau naik bus dari Mekah ke Taif itu Bapak Ibu lebih kurang 2 jam. Sekarang Taif ini adalah sumber ekonomi bagi Mekah. Buah-buah sayur yang segar-segar itu datangnya dari Taif. Ketika Nabi sampai di Taif, 10 hari Nabi berdakwah, masuk kampung, keliling kampung, masuk rumah menyampaikan dakwah. Namun apa yang didapatkan oleh Nabi? Bahkan mereka menolak. Mereka mengatakan, Muhammad, mengapa engkau yang ditunjuk sebagai Rasul? Kenapa tidak orang yang setinggi, sehebat Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan? Masuk ke awak ini. Nah, sehingga mereka mengusir Nabi, dilempar dengan batu, dengan kotoran, dengan sampah sejauh 3 mil sampai mengeluarkan darah. Di sebalik bukit Nabi bersandar dan berserah diri kepada Allah. Apa kata Nabi di balik bukit? Ya Rabbi, ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwati, hanya kepadamu lah aku sampaikan kelemahan diriku ya Allah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Muhammad, engkau tunjuk aja mana gunung yang besar, aku cabut gunung itu, aku lempar kepada penduduk Taif itu, biar musnah mereka semuanya. Kata Nabi, jangan Jibril. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Aku berdoa kepada Allah, semoga anak cucu mereka satu saat
akan beriman kepada Allah semuanya. Terbukti Bapak Ibu, mayoritas Taif itu sekarang semuanya beriman kepada Allah. Jadi kalau kita sampai ke Taif Bapak Ibu, orang-orang Taif itu akan menyambut kita. Mereka tidak mau dengar isu-isu dahulu nenek moyang mereka melempar Nabi. Sekarang mereka perlakukan kita dengan baik, disambut dengan baik, dihidangkan makanan, bahkan buah-buahan pun mereka berikan. Itu luar biasanya sekarang Taif itu. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia tidak mau menerima dakwah Nabi, orang-orang mengusir dan membencinya, tetapi Allah kirimkan makhluk jin yang mau menerima dakwah Nabi. Akhirnya Nabi sampaikan dakwah, dan jin itu juga banyak yang masuk Islam. Sehingga di dalam Al-Quran pun dijelaskan ada namanya surat jin. Ketika dakwah Nabi sampaikan kepada kaum jin, apa kata jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang dibacakan itu sangat menakjubkan, sangat luar biasa. Beda kadang dengan kita, Al-Quran dibaca kita mengantuk-ngantuk itu. Kalau jin langsung beriman ya wadah, tapi tak di sini Pak, di Padang. Ini karena saya ceramah di sini aja saya sebut Padang Pak. Kalau saya ceramah di Padang, saya sebut di sini. Berhari-hari Nabi di perbatasan kota Mekah. Akhirnya Bapak Ibu Nabi pulang kembali. Di waktu malam Nabi pulang, ketika tertidur turunlah malaikat Jibril, lalu membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Inilah pembelahan dada Nabi yang kedua kalinya. Pertama, dada Nabi dibelah ketika diasuh dengan Halimah Sa'diyah pada usia 4 tahun 8 bulan. Setelah dada Nabi dibelah, Allah telah mempersiapkan kendaraan yang akan dinaiki oleh Nabi. Kendaraan yang kita kenal adalah buruk. Kalau berdasarkan riwayat, buruk itu lebih kecil daripada kuda, agak besar daripada keledai, dan keledai tubuhnya putih panjang, kecepatannya seperti sejauh mata memandang. Inilah kendaraan yang sudah disiapkan oleh Allah. Maka Nabi itu sudah mulai disebut Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, sebelum Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi itu berhenti. Ada tempat Nabi berhenti di 2 tempat. Di mana Nabi berhenti? Pertama, Nabi berhenti di Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa bin Maryam dilahirkan. Dan Nabi juga berhenti di Bukit Tursina. Apa alasannya kenapa Nabi berhenti di sini? Sering kita baca ayat. Mungkin hafal kita ayat ini Bapak Ibu. Wattini wazzaitun wa turi
buah tin. Buah tin itu di mana? Di Irak. Siapa nabi yang diutus di Irak? Nabi Nuh. Karena kapal Nabi Nuh ketika mendarat di atas bukit, kenapa? Bukit tinggi, bukit judi di Irak. Wazaitun, buah zaitun. Buah zaitun itu di mana? Palestina, Syam. Siapa nabi yang diutus? Oh banyak, tapi salah satunya adalah Nabi Isa bin Maryam. Jadi Bapak Ibu, minyak zaitun yang asli itu datangnya dari Palestina. Banyak keutamaan minyak zaitun itu banyak. Bisa digunakan untuk obat, bisa diminum. Bagi yang batuk-batuk, ambil 1 sendok, kasih jeruk nipis, obatnya obat batuk. Minyak zaitun bisa juga untuk urut, bisa juga untuk dibasuh ke wajah. Siapa yang mengusap wajahnya dengan minyak zaitun, awet muda. Usia 71 nampak 17, tapi bertahan cuma 4 jam saja. Dan minyak zaitun juga bisa digunakan untuk masak. Kalau tahan belilah, goreng aja lah. Ya Bu, coba goreng salad lauk dengan minyak zaitun bisa. Tapi mahalnya tanggung. Waturi sini, Bukit Tursina, di mana? Di Mesir. Siapa nabi yang diutus di Mesir? Musa. Siapa yang ada di Mesir? Fir'aun. Yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi kamu berhadapan dengan Fir'aun itu, pergi, karena dia sudah melampaui batas. Dari Musa, wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman. Di mana negeri yang aman? Mekah. Di dalam Al-Quran juga Allah katakan, wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke rumahku, Baitullah, Mekah, aman. Siapa nabi yang diutus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, 4 kota inilah di mana nabi dan rasul Allah kirim, Allah utus. Irak, Syam, Mesir, Mekah. 4 kota inilah. Selain kota ini tak ada, Pekanbaru pun tak masuk. Dan ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi mengikat kendaraan buruknya di tiang masjid. Pertanyaannya, kenapa Nabi ikat? Buruk itu kan tak mungkin lari. Nabi ajarkan kepada kita tentang bab tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri kan? Kita jangan tawakal saja. Tawakal itu harus ada usaha, harus ada doa, baru tawakal. Contoh, kita tadi datang dari rumah pakai kendaraan. Apa usaha kita untuk masuk masjid? Kunci dulu. Habis kunci berdoa, ya kan? Kalau hilang juga, berarti sudah tawakal, kita sudah usaha. Jangan pula kita datang ke masjid, taruh kunci doda biar aja di situ. Sedang berkunci dia hilang, apalagi dia letak kunci di situ. Jadi memang kita disuruh oleh Allah untuk berusaha. Belajarlah tawakal itu dengan sifat burung. Bapak Ibu, burung itu kalau pergi cari makan, terbangnya pagi-pagi.
pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Siapa yang mengenyangkan? Allah. Makanya Allah katakan kepada kita, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila selesai laksanakan solat, bertebarlah kamu, cari karunia-Ku, kata Allah. Kita tak tahu rezeki kita itu dari mana, tapi rezeki itu tahu kita ada di mana. Burung itu pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Dia kalau cari makan berkoloni, berkawan-kawan. Itu burung. Kalau ada seekor burung yang dapat jatah, dapat rezeki, dapat makan, dia akan berkicau-kicau. Dia ajak kawan-kawannya untuk makan bersama. Itulah sifat burung. Dapat makan, bagi-bagi. Kalau kita makan surang, tiba dapat rezeki makan surang, tiba tak ada rezeki baru kita berkicau-kicau. Tolonglah Pak, bantulah Pak, dah berapa bulan ni tak ada pemasukan. Kita inilah itu memiliki sifat berkeluh kesah. Burung contohnya, kemana-mana tak ada bawa ATM. Kita di mana-mana ada ATM, benar? Itulah sifatnya burung, belajar dari burung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Nabi sampai di Masjidil Aqsa mengikatkan kendaraan di tiang masjid itu, sekarang di mana tiang tempat Nabi mengikat kendaraan buruknya, orang-orang Yahudi menjadikan tiang itu sebagai dinding ratapan. Bagi mereka, kalau meratap-ratap di dinding itu, semua dosa mereka akan dihapuskan. Itu orang Yahudi. Lalu Bapak Ibu, ketika peristiwa Mi'raj naik ke langit, pertanyaannya, mengapa Nabi itu Mi'rajnya naik ke langit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit? Itu pertanyaannya. Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram saja? Langsung tembak aja dari Mekah, kan begitu? Ternyata pintu langit itu harus melewati Palestina dulu.